Oke, siap. Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Iya, oke. Ada kurang kompak. Baiklah, kali ini Ibu Siti kedatangan orang-orang yang menurut Ibu adalah spesial dan unik juga. Salah satu teman dari kalian. Tidak asing lagi mungkin wajah-wajahnya. Baiklah, langsung aja. Ada nanti kalian yang Ibu sebutin namanya boleh dadah-dadah ya. Oke, yang pertama cek dulu. Ada Satria. Oke, mana Satria? Halo. Oke, jadi nggak mungkin nggak kenal sama Satria, apalagi yang angkatan kemarin ya. Jadi kemudian ada yang berikutnya ada Andi. Halo Andi. Ya, oke, dadah dong. Ya, oke. Dan satu lagi ada yang paling cantik sendiri di antara gengnya mereka ini adalah Ratna. Mana bicaranya? Mic-nya. Ya, Bu. Halo. Iya, oke, halo, selamat sore. Jadi kali ini sebetulnya kita mau ngobrolnya berempat. Bareng ada satu lagi Bagas. Tapi kita sambil ngobrol aja, sambil nunggu Bagas. Karena Bagas connect-nya agak lama. Oh, ini dia. Dia sudah datang. Jauh nih, udah di Jawa katanya. Halo, Tat. Baiklah. 1, 2, 3. Cik. Halo, Bagas? Iya. Nah. Oke, bersabar dulu. Jadi Bagas ini karena sudah ada di luar pulau, jadi mungkin connect-nya lama, kudu nyebrang dulu gitu kali ya. Emang kayak gitu ya? Oke, baik. Anak-anak yang manis, jadi kali ini giliran para siswa atau mantan siswa atau alumni. Sorry, halo Bagas. Halo Bu. Ayo Bagas, apa kabar? Baik. Kok kayaknya agak sedikit lebih kelihatan mantap ini, liburan-liburan. Berbobot Gimana, sekali, lebih berbobot ya. Iya, di Jawa makan terus. Baiklah, oke. Jadi kita mulai saja obrolan santai kita pada sore hari ini. Sudah hadir 4 orang yang spesial buat saya tentunya. Jadi ada Satria, ada Ratna, ada Andi, dan ada Bagas. Sebelum kita ngobrol dengan mereka, Ibu akan ungkapkan dulu kenapa sih Ibu pengen ngobrol sama mereka, gitu kan ya. Baiklah, jadi ini penilaian saya sebagai guru biologi mereka dari kelas 11, kelas 12. Jadi mereka ini adalah satu kelompok siswa yang berkelompok, bergeng, kalau geng kayaknya gimana gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau kebaikan. Mereka bareng-bareng terus, tapi bersaing terus juga di kelas. Nilainya juga mepet-mepet gitu. Dan ternyata punya prestasi yang juga mepet-mepet. Saya juga rada bingung. Biasanya kalau orang yang prestasinya agak mepet, biasanya rada naik sini. Kemudian saling pepet dan saling gimana. Tapi ternyata mereka tetap bersama sampai akhirnya mereka lulus di tahun ini juga. Nah, hari ini kita akan tahu gimana mereka bisa bersatu dalam geng ini, kemudian bisa berprestasi juga di kelas, bahkan ada yang berprestasi juga sampai lulus sekolahnya, gitu kan. Pasti ada tips dan trik gimana menjadi orang yang memang lebih dibandingkan dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol dulu. Yang pertama, nanti gantian ya. Yang pertama masing-masing nanti mengungkapkan kenapa bisa masuk Soferdi, alasannya apa, kemudian ada apa sebetulnya dengan Soferdi itu. Oke, kita mulai dari Satria. Silakan Satria. Oke. Nah, jadi kenapa bisa masuk Soferdi? Nah, jadi itu saya SMP dari Soferdi. Nah, kenapa saya bisa tahu Soferdi? Karena kakak saya masuk di Soferdi. Dan Soferdi di Tuban itu udah dikenal sekali ya. Karena sekolah yang bagus. Dan lingkungannya juga yang
sangat luar biasa menurut saya. Dan saya masuk Soferdi, saya banyak sekali dapat pengalaman dari SMP maupun SMA melalui pengalaman organisasi kepramukaan, dan pastinya solidaritas di kelas itu yang paling penting. Selain itu juga di Soferdi saya baru berani namanya berbicara di depan umum. Dulu waktu saya SD itu saya itu gagap, saya gagap, saya nggak bisa berbicara di depan umum. Tetapi semenjak saya masuk Soferdi, itu saya jadi bisa namanya public speaking. Nah, bagaimana metode guru-guru Soferdi itu mengajarkan tuh bukan hanya mengajarkan sebuah teori, melainkan juga bagaimana teori yang diajarkan juga memacu kita untuk bagaimana kita bisa berbicara di depan umum. Jadi Soferdi itu benar-benar sekolah yang luar biasa sekali bagi saya dan mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa berbicara di depan umum, dan pastinya ilmu-ilmu dari guru-guru itu luar biasa sekali bagi saya. Oke, wih, standing applause, mantep. Bahkan sekarang jadi lebih cerewet dibanding yang lain gitu lah ya. Oke, Ya. Baiklah, oke. Ya, berikutnya coba kita ke yang paling cantik dulu. Nih, di antara geng itu Ratna adalah yang paling manis sendiri. Silakan, Ratna cerita dong. Yuk. Ya, saya pertama kali tahu Soferdi karena ibu saya sih. Soalnya ibu saya kerjanya di daerah dekat sana. Terus juga dari SD, SMP tuh negeri terus. Jadi kayak ngerasa kurang. Terus ibunya itu pas masuk SMA bilang, kenapa nggak coba Soferdi aja? Soferdi itu soalnya terkenal disiplin. Itu sih kata ibu saya. Ternyata pas saya masuk, emang benar disiplin. Terus juga guru-gurunya tuh ramah, menyatu sama murid gitu lah. Anak muda banget. Itu tuh merinding tuh kayak gini. Merinding, sedih, terharu. Oke, jadi Ratna awalnya di negeri ya, dan baru SMA di swasta gitu lah ya. Oke, baik. Berikutnya, oke, terima kasih Ratna. Next, Andi. Kalau Andi gimana nih, Andi? Nah, awalnya tuh saya tahu Soferdi itu dari kakak saya kan, kakak sepupu. Habis itu karena saya kan waktu SD, SMP tuh di negeri. Habis itu mau nyari itu karena zonasi, makanya saya direkomendasi sama kakak saya di Soferdi gitu. Oh gitu, kena zonasi waktu itu ya, tapi nggak apa-apa. Jangan menganggap jadi terbuang ya, ternyata ke tempat yang lebih indah, cie. Oke, baik. Jadi itu kalau Andi ya. Kemudian next, Bagas. Kalau Bagas gimana? Kalau saya dulu sebenarnya cuma buat ngindarin negeri aja sih Bu, soalnya kan saya juga pendatang, susah buat masuk negeri. Terus keduanya adik saya kan sekolah di negeri, pengalamannya itu kalau di negeri kurang lah, makanya nyari ke swasta. Terus pas nyari ke swasta itu ada yang nyaranin ke Soferdi sama ke yang lagi satu. Ada pokoknya saya lupa namanya. Terus yang paling deket itu di Soferdi, jadinya milih Soferdi. Oh gitu. Terus memang Bagas SMP-nya di mana waktu itu? Saya di Sunari Bu, di Kartika Plaza. Oh siap. Jadi SMP-nya Sunari. Ada ya, SMA juga ada dekat Sunari itu ada ya, tapi milihnya ke Soferdi aja. Ada ke Kota Pura. Benar. Oke. Baiklah, jadi akhirnya kalian jadi keluarga besar SMA Soferdi dan selama 3 tahun sudah menyelesaikan. Baiklah, berikutnya adalah, nah seperti tadi Ibu bilang, kalian ini adalah orang-orang yang memang secara akademis di atas rata-rata dibanding dengan yang lain lah ya gitu. Yang bikin saya jadi takjub juga itu tadi, kalian berkerumun jadi satu tapi tetap bersaing. Sebenarnya awal mulanya kenapa kalian bisa jadi satu kelompok bermain? Iya kayak Pak Un, kelompok bermain bersama. Jadi judulnya gimana? Oke, coba kita mulai dulu dari Bagas. Sekarang Bagas dulu. Kok bisa ketemuan berempat, Gas? Gimana? Kalau saya dulu pertama masuk Soferdi itu sebenarnya nggak kenal siapa-siapa dulu sih. Jadi pas pertama baris itu sendiri, masuk ke regu juga sendiri. Begitu tes terus masuk dapat kelas itu kan baris kan itu Bu. Bener. Saya
saya masuk paling belakang. Semua udah pada masuk. Saya cari bangku, kalau bisa cari yang depan. Terus kebetulan bangku di samping Satria itu kosong. Saya nyeletuk, bro, boleh duduk di samping sini nggak? Gitu. Terus Oh gitu. Satria jawabnya, ntar masih ada temenku di sini. Oh. Terus? Ternyata nggak jadi, ya udah. Jadinya sama aku duduk di situ. Akhirnya Oh. ngobrol lah, panjang lebar. Satria kan kayak gitu kalau baru ketemu orang juga kan udah friendly kan. Oke, ya, bawel ya. Makanya bisa langsung deket lah. Iya benar. Jadi ternyata dari awal ya, karena terakhir Ibu ngajar kalian juga Satria sama Bagas tuh kayak kayak Upin dan Ipino apa sih? Selalu bersama. Oke, nah kalau cerita Andi gimana? Kenapa bisa bergabung? Saya pertamanya tuh kan pas mos tuh saya telat berapa hari ya? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari kalau nggak salah. Habis itu kan pas latihan latihan baris berbaris kayaknya tuh. PBB, betul. Tuh kan saya nggak bawa topi. Terus Satria minjemin topi ke saya gitu. Oh, so sweet. Awalnya belum kenal kan ya orang maksudnya dari Soferdi, kamu kan dari negeri ya, Bagas dari Sunari. Oke, jadi aslinya bukan sama-sama dari SMP Soferdi ternyata ya. Oke, siap. Aduh, ternyata seru kan bener. Next, coba jangan dulu Satria. Berarti Satria tuh kayak kalau di kimia tuh buffer. Apa namanya? Larutan penyangga ya. Menghubungkan Bagas dan Andi C. Kalau Ratna gimana? Pertamanya itu duduk di belakangnya belakangnya Satria sama Bagas sih. Terus Satria ngajak kenalan duluan. Ramah banget. Terus mulai deketnya itu gara-gara waktu itu ada lomba Putra Putri Soferdi pas September Ceria. Oke, siap. Itu pasangannya sama Satria. Jadi kayak terus. Oh iya benar. Oh iya benar. Jadi ini tuh adalah anak-anak yang awalnya nggak kenal beneran, tiba-tiba dikenalkan dengan keberadaannya di Soferdi ya. Jadi memang pertemanan kalian tuh terjadi pada saat kelas 10 itu, gitu ya? Bener, oke. Nah, sekarang terakhir, coba Satria, ayo gimana? Berarti Satria, ini kayaknya biang keroknya Satria mesti ini. Oke, jadi gini Bu, kan pas sama Mos itu kenal sama Andi karena kita satu regu kuning. Nah, jadi kemana-mana tuh bareng sama Andi. Nah, pas pengumuman kelas itu kita udah sepakatnya berdua, kita harus dapat kelas IPA gitu kan. Tiba-tiba pas pengumuman saya IPA, Andi IPS, jadi kayak terus pas mau ke kantin tiba-tiba ketemu Andi, saya bilang gini, Andi kok IPS? Ya no, aku juga maunya IPA. Jadi Andi menghadap ke Bu Dayu untuk ke kelas IPA. Nah, akhirnya di IPA nih bareng. Nah, kayak cerita Bagas tadi itu, Bagas kan duduk di samping saya. Pertanyaan pertama saya ke Bagas itu adalah, dulu kamu ranking berapa? saya nanya ya, dulu kamu ranking berapa? Terus Bagas jawab ranking 3. Oh, bisa nih gitu, bisa nih diajak belajar gitu. Oh kan? Ya, bener. Oke, bisa diajak belajar. Dan ibu tahu nggak? Kan saya kayak biasalah, saya tuh kayak cerita-cerita gitu sama Bagas ya. Dan saya dicuekin Bu, pertama kali dia main HP aja saya sampai ini orang ini kenapa ya? Aku cerita tapi dia main HP aja gitu waktu pertama kali kenal. Terus Andi waktu itu sama siapa dong duduknya? Andi waktu itu dia sebenarnya duduknya tuh berpindah-pindah Bu ya. Dia kalau ada tempat kosong di sana, kalau ada tempat kosong di sini, di belakang gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi itu kayak makhluk purba ya, nomaden, berpindah tempat. Ya. Terus Bu, untuk Ratna, untuk Ratna itu pertama itu nih, Ratna itu pas kelas 10 dia nilai ulangan bahasa Balinya gede-gede banget, 90, 95 kayak gitu tuh. Dan saya nanya nih ke teman sampingnya Ratna. Dan ternyata Ratna itu dulu dia pas SMP ranking 1 terus. Jadi saya kayak, wah ini anak pantes banget nilai bahasa Bali gede-gede. Ternyata ranking 1 dari SMP, dari SD pun dia udah ranking 1.
Memang kayaknya kalau satu frekuensi itu jadi gabung satu ya. Kalau Satria tadi ada poin yang sangat penting ketika bertanya ke Bagas, kamu di ranking berapa gitu. Jadi memilih teman itu suatu keharusan. Karena teman itu juga sangat berpengaruh nanti kita akan jadi seperti apa gitu ya. Oke, baik. Jadi ya, oke, tahap pertama kisah kalian bersatu sudah Ibu dapatkan. Berikutnya adalah, nah, setelah belajar nih ceritanya, Satria belajar, Ratna belajar, Bagas belajar, Andi belajar, yang pertama kali mendapatkan juara itu siapa? Waktu kelas 10. Ayo coba Ratna jawab. Kan Ratna juara 1 dari SMP, ternyata pas kelas 10 gimana? Pas kelas 10 itu masih penyesuaian gitu kan. Kaget gitu pelajarannya. Jadi pas semester 1 itu dapat ranking 4. Itu, Oh, ranking 4. Waktu itu yang ranking satunya siapa? Satria dong. Oh, berarti Satria sama Bagas tuh saling pepet lah ya, gitu lah ya. Oke, jadi Satria duluan. Baru nanti, coba ceritain dulu deh sama Satria. Jadi gimana prestasinya itu Satria, kemudian Bagas, Ratna, Andi, gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya itu kayak gini. Nah, kelas 10 semester 1 itu kan saya nggak nyangka nih sebenarnya saya ranking 1. Nah, saya ranking 1, terus saya tanya Bagas nih, Gas, kamu ranking berapa? Bagas ranking 2. Wah, 1-2 nih gitu. Dan pada saat itu tuh Bagas Bagas di Ratna ranking 4 dan Andi masih di 20 besar. Jadi itu bener, terus. Jadi itu kita tuh kayak bareng-bareng aja nih belajar, sambil bareng-bareng juga biar Andi bisa 10 besar. Jadi kita tuh bareng-bareng belajar. Ya, luar biasa. Terus Akhirnya di semester 2 itu Ratna yang bisa di ranking 3 langsung. Nah, kita bertiga di ranking 1, 2, 3. Nah, Andi udah mulai dia ke 15 besar. Jadi itu kita pelan-pelan gitu loh, Bu. Pelan-pelan kita belajar bareng, kita konsultasi juga bareng, kita cerita bareng. Jadi dari situ kita juga dekat, belajar nyaman, ngerjain tugas pun enak gitu, bareng-bareng gitu. Waduh, oke, berarti saya harus tanya Andi dulu nih sebelum ke Bagas. Andi kan katanya Satria awal masuk tuh 20 besar. Ternyata diajak bareng, belajar bareng, tiba bisa melesat dan akhirnya kan luar biasa di endingnya kamu bisa masuk ke jurusan yang memang kamu inginin gitu. Gimana ceritanya Andi? Pertama kan saya tuh gimana ya, pas awal-awal tuh kayak kurang berani lah. Habis itu karena Satria tuh biasanya kayak gini dah, jadi kamu harus berani, pokoknya percaya diri digituin. Habis itu pas naik ke kelas semester tuh baru dapat ranking di atas ini. Oke, berarti sebetulnya bukan nggak bisa ya. Kalau kita belajar benar-benar, kita tuh bisa banget. Nggak ada yang nggak bisa, betul ya? Oke, keren banget. Sekarang Bagas nih. Bagas pada saat tahu tiba-tiba yang pertama ranking 1 Satria, tapi kan di endingnya kamu bisa nyalip Satria. Cerita dulu gimana kalian sebangku tapi persaingannya ketat banget. Gimana ceritanya? Biasanya kalau orang suka pelit ya, ada orang yang aku nggak mau ngasih tahu nanti dia lebih bagus gitu kan. Kalau Bagas gimana? Kalau saya dulu sih sebenarnya pertama-tama nggak ngeliatin kemampuan saya dulu sih, Bu. Saya lihat dulu teman-teman saya yang lain tuh kayak gimana. Oh, Dan gaya. memang sebelumnya saya ada trauma soalnya selalu dimintain jawaban dan dapet ranking yang jelek pas SMP. Oh gitu. Pertama masuk pun bahkan Satria pernah nggak tak kasih jawaban. Pas ulangan kan udah janjian minta jawaban, ya aku gitu, tapi tetap tak tutupin. Itu sebenarnya nggak dari hati pengen gitu, cuma udah refleks gitu. Oh, jadi kayak trauma ya. Nah, terus habis itu sekolah jalan-jalan, habis itu udah semester 1, tahu Satria semester ranking 1, akhirnya oh berarti aku harus tambahin nih kemampuanku di sini. Oke, ya siap. Memang ya. Aku harus lebih ngegas lagi gitu.
Jadi nih, Satria sama Bagas nih ya, memang kalau ulangan aja langsung, Satria gimana? Bagas gimana? Satria gimana? Mepet aja terus. Oke, nah sekarang berikutnya, intinya yang Ibu salut adalah kalian tetap bersaing secara sehat lah istilahnya. Tapi pertemanan terus jalan. Bahkan ketika ujian praktek terakhir juga kalian tetap jadi satu kelompok yang sama gitu ya. Itu keren banget. Oke, berikutnya yang pengen bikin Ibu penasaran juga adalah kalian kan ada di IPA nih. Pasti punya kemampuannya yang paling optimal di bidang-bidang mata pelajaran gitu. Terutama di antara yang IPA lah ya gitu, entah itu matematika atau gimana. Sebenarnya mata pelajaran yang paling kalian senengin atau yang paling fashionable di antara kalian tuh menurut kalian tuh apa? Pasti beda-beda nih. Oh, aku jagonya di sini, Bu. Aku di sini, Bu. Oke, coba. Sekarang dari Bagas lagi dulu. Kalau Bagas sebenarnya passionnya di mana sih? Kalau saya pastinya nggak tahu sih, Bu. Semua saya pengen bisa. Semua pengen bisa dilakuin sendiri gitu. Cuma kalau lebih expertnya ya tetap harus pakai ahlinya. Kalau di pelajaran saya lebih suka ke kimia sebenarnya. Aduh, anak buah Bu Dayu. Halo Ibu Dayu, ya ampun. Apa yang bikin kamu sangat-sangat benar-benar expert ke kimia? Ya seru aja sih, Bu. Kalau fisika emang bisa, cuma kurang srek lah di hati. Kurang juga. Padahal sebetulnya nilainya juga tetap bagus lah ya, gitu kan. Biologi juga bagus. Cuman apa namanya kalian kalau Bagas ternyata lebih cintanya sama kimia gitu. Memang kimia nih kalau Ibu waktu SMA juga apa namanya di antara biologi dan fisika ya kan. Kalau biologi kebanyakan teori gitu kan ya. Kalau fisika kebanyakan ngitung. Kalau kimia itu kayak dua-duanya gitu nggak sih? Benar nggak sih? Iya. Gitu. Benar jadi dua. Baik. Nah sekarang kalau Andi. Andi cinta pelajaran apa ini Andi? Pertamanya sukanya bahasa Inggris kan. Oh bahasa Inggris. 10-11 tuh baru biologi. Oh, aduh terharu. Lagian, oh iya jadi waktu itu teman-teman ada lomba bikin video ya waktu itu kita ya video praktikum sederhana dan memang salah satu video yang saya favoritkan videonya Andi karena itu cita-cita Ibu banget bikin video kayak gitu tapi sampai sekarang belum bisa. Oke, berikutnya kalau Ratna. Saya suka aja sih, asal saya ngerti. Saya suka dah. Nah, di antara yang ngerti itu yang paling duluan ngerti biasanya yang apa? Paling itu biologi sih. Cepet banget ngingetnya gitu loh. Memang mungkin basically Ratna ini anaknya ulet ya. Mau kemudian rajin gitu deh kalau Ibu lihat sehingga cocok banget kalau biologi karena biologi kan banyak teorinya. Kalau orang tuh bilang biologi itu sastranya IPA katanya gitu. Karena banyak hafalannya. Oke, nah Ratna ini juga adalah salah satu pernah menjadi perwakilan Olimpiade Biologi ya, Ratna ya. Oke. Ya. Apa-apa. Kalau Bagas, Olimpiade apa Bagas? Saya dulu pernah ikut yang astronomi. Astronomi ya, oke. Oke. Siap. Next dulu. Oke, Satria. Yang paling disenengin apa sih sebenarnya? Sebenarnya semuanya senang Bu ya. Sebenarnya semuanya senang. Kalau misalnya kita bawaannya happy, belajar happy ya pasti suka semuanya gitu. Nah, saya sebenarnya suka fisika, suka matematika juga. Apalagi kalau udah matematika tuh pasti saya debat sama Bagas karena jawaban kita tuh beda. Kayak, kok bisa min kok aku nggak min? Dan ujung-ujungnya dari perdebatan itu saya yang salah gitu loh. Ada yang saya kaliin salah jadi hasilnya min gitu. Satria orangnya ngeyekan sih. Dan jujur Bu ya,
Bagas itu tuh cuma pasrah aja, ya udah jawabanku segini gitu. Aduh, padahal dia yang Dan- bener ya. Iya, dan Ah. juga saya suka fisika sama matematika. Kalau fisika kan Bu Yuni tuh, Bu Yuni ngajarnya tuh kayak seneng, kayak gimana ya, kayak bawanya itu, jadi kayak Betul. harus Mengayomi gimana ya. Iya, kayak Bu Yuni ngasih contoh soal bla 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 bla, kita kasih latihan terus kita ngerjain itu kayak, harus tahu hasilnya nih biar bisa ngerjain di depan, kayak semangat gitu, walaupun hitung-hitungan kan jadi senang. Betul. Oke. Terus kalau matematika kan kita selama offline itu diajarin matematika kelas 10 itu sama Udah Pak mau habis. Pascal, matematika kelas 11 sama Pak Sugito. Nah, Pak Pascal juga seru banget ngajarin, Pak Sugito juga. Pak Sugito tuh ngasih soal, terus kita kayak, saya, Bagas, Ratna, Andi itu kayak, harus bisa cepet-cepetan maju gitu. Oke. Aduh, ini sebenarnya kayaknya kalau ngobrolnya cuma satu termin doang tuh nggak cukup. Tapi nggak apa-apa. Ini awalan kita aja ya. Nanti kalian kalau udah kuliah, jangan lupain kita ya. Kalau Ibu ayo dong ngobrol sama Ibu lagi, kalian kudu siap pokoknya. Nah, sekarang tolong ceritakan tips dan triknya. Bagaimana kalian bisa jadi yang golongan terbaik di antara teman-teman kalian? Ya, oke. Mulai dari Ratna. Belajarnya gimana? Saya sebenarnya belajar itu sesuai mood, tapi saya tuh dari awal tuh udah nargetin. Saya tuh harus gimana, nilai minimal saya tuh harus berapa. Jadi biar ada patokan, ada pemacu gitu, biar semangat belajarnya. Bisa bagian orang tua juga. Semua seneng. Luar biasa. Cek. Kalau misalkan Ratna mau nyenengin orang tua, belajarnya pakai target, berarti kan terarah ya. Oke, dapat. Kalau Andi gimana? Bisa nyusul dari 20 besar sampai 15 besar, sampai ternyata keterima di Undiksa, gimana ceritanya? Yang penting kan semangat aja, habis itu buat have fun aja. Have fun terus. Habis itu saya juga pas pas SD SMP itu negeri, terus SMA swasta. Habis itu saya pengen gimana pokoknya biar bisa dapat negeri lagi gitu. Oh gitu ceritanya. Dan ternyata dapat ya. Oke. Nah kalau Bagas nih ya teman-teman, orangnya teh kalem, diam gitu, padahal dia tuh YouTuber. Ibu juga sok-sokan bikin konten, mungkin diketahuin sama Bagas. Suhunya saya tuh adalah Bagas aslinya. Kalau Bagas gimana belajarnya? Kalau saya belajarnya sebenarnya ngelihat deadline-nya aja sih, Bu. Kayak ada project-project besar itu, hari-hari pertama, paling nggak dikerjain basic-basicnya toh. Nanti deadline-nya kapan, kita harus selesai sebelum deadline itu. Oke, jadi kamu bikin list gitu ya? Harus. Yang nggak sampai bikin list sih, Bu. Pokoknya kalau inget, udah kerjain gitu. Tapi kalau saya sih nggak. Pernah males nggak sih, Bagas? Pernah, sering saya males. Tapi bukan males karena gimana ya, males karena capek saya nih, Bu. Oh, capek. Lelah lah ya. Saya tahu ada side job. Kalau saya, gimana ya bilangnya ya? Ntar Bu, sinyalnya susah, Bu. Tuh kan, ini sampai sesinyal-sinyal loh lambat. Bagas tuh ya, bicaranya juga teratur, lambat. Tapi kalau kata dia, ya udah aku pokoknya jawabannya yang ini aja deh. Padahal bener. Gimana Bagas? Kalau saya sih belajarnya harus maksimal lah. Misalnya kita ngerjain satu soal, ada dikasih cara, dikasih jawaban, harus jelas. Misalnya ini jalannya kemana, itu harus tahu. Kalau saya nggak tahu satu jalan aja, saya harus cari tahu sendiri.
pokoknya harus maksimal lah. Tapi juga sebaliknya, ngerjain apa-apa nggak harus kita selesai 1 jam atau 1 menit setelah dikasih soal, itu nggak harus gitu loh, Bu. Oh, oke. Jadi Bisa dikoreksi berkali-kali. siap, slowly but sure gitulah ya. But sure. But sure. Oke. Nah, sekarang kalau Satria gimana belajarnya? Kalau saya belajarnya itu setiap malam, Bu, ya. Jadi itu kan kita tuh pulang sekolah itu, saya tuh kayak langsung buka baju langsung tidur gitu, Bu, ya, karena capek. Udah belajar di sekolah. Jadi saya langsung tidur, terus saya bangun, saya mandi dan makan kayak gitu. Baru dah saya kunci kamar, saya belajar dari jam 7 biasa sampai jam 10 atau enggak jam 7 sampai jam setengah 10 gitu saya belajar. Kayak misalnya nih, kan tadi udah dikasih materi tentang ini, berarti saya akan mempelajari materi bab selanjutnya saya akan belajar gitu, biar besoknya kalau ditanya nih apa pengertian ini, saya udah siap angkat tangan, udah kayak oh ini udah ada di luar kepala nih, jadi udah harus siap gitu. Jadi apa pelajarannya besok, saya udah mempersiapin diri kalau yang bakal dibahas ini, oke saya siapin diri pelajaran ini, biar besok ada pertanyaan atau apa saya bisa jawab kayak gitu. Pantesan ya, dikit-dikit angkat tangan, gitu ternyata rahasianya. Oke, nah sekarang berikutnya nih, masih ada waktu, tenang aja. Kalian akan menyebutkan orang yang kalian kagumi di antara teman kalian, beserta alasannya. Ya, jujur aja. Misalkan nanti Satria pilih siapa, karena siapa di antara Satria, nanti di antara Bagas, Ratna sama Andi yang paling benar-benar bikin kamu terinspirasi atau apalah gitu. Siap ya? Oke. Yuk, mulai dari Andi. Andi. Ya, Bu. Siapa di antara Ratna, Bagas sama Satria, siapa yang paling kamu kagumi? Satria, Bu. Kenapa? Alasannya adalah Aktif gitu loh. Habis itu lebih gimana ya? Satria tuh bersemangat buat pokoknya Satria tuh bersemangat lah. Habis itu kan Satria aja bisa, kayak aku harus bisa juga semangat kayak Satria itu. Betul ya, semangat itu menular loh teman-teman, ya menular guys. Jadi kita harus semangat terus. Oke, berikutnya sekarang coba Ratna. Siapa yang paling kamu kagumi di antara teman kamu? Aduh, sebenarnya semuanya sih, Bu. Nggak boleh. Tapi yang paling itu adalah Satria pastinya. Aduh, Satria. Ya ampun, Satria tuh ambisius banget sampai saya tuh kagum. Ambisius pokoknya. Ambisius tapi sambil usaha gitu lah ya. Iya. Banyak punya impian. Oh ya ampun. Oke, berarti sekarang ke Bagas dulu. Bagas, siapa yang paling engkau kagumi? Udah pasti Satria sih, Bu. Kegigihannya nggak ada tandingan dia tuh, Bu. Oh gitu ceritanya. Wah, kalau Satria. siapapun nggak ada remnya, ngegas terus. Termasuk debat pada saat Olimpiade ya? Di UNUD tuh apa? Yang ngotot sama juri itu? Itu di Mading ya. Oh, di Mading ya. Oke. Oh, jadi kalau pokoknya tadi Satria dulu, Bagas dulu. Bagas juga ke Satria karena kegigihannya gitu lah ya. Oke, sekarang Satria. Nah, kita akan tahu sekarang. Kata Satria kagum ke siapa? Saya nggak bisa milih satu sih, Bu, ya. Nggak boleh, harus milih. Itu Nggak boleh. You have to choose one of them. No. Okay. I will be choose Bagas ya, Bagas. karena gini, Bu, ya. Bagas itu misalnya nih persoalan matematika yang nggak saya tahu gitu ya. Dan yang nggak saya tahu jalannya yang panjang lebar. Otaknya apa sih gitu, kayak kimia yang sulit aja dia tuh bisa jawab, kayak aduh ini kayaknya bukan manusia deh gitu pikiran saya, otaknya bisa semua ngejain gitu. Sorry. Oke, sorry.
ada telepon masuk. Jadi ternyata Bagas, kamu tuh dikagumin sama seorang satria, yang satria tuh dikagumi oleh kalian. Baiklah, oke. Baiklah anak-anakku yang manis, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Tunggu dulu ya. Jadi kalau misalkan nanti udah selesai, maka selesai aja. Tapi mungkin nanti ada termin berikutnya juga. Mohon maaf kalau terbatas, seperti biasa kita belajar membuat konten yang sangat sederhana, tapi bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, terima kasih semuanya. Sudah dapat ilmunya luar biasa dari kalian semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan selamat sore. Dadah. Makasih. Halo semua, saya Satria. Saya adalah alumni dari SMAK Soferdi Tuban. Untuk adik-adik kelas yang masih bingung ingin mencari sekolah SMA di mana, kalian bisa langsung datang ke SMAK Soferdi Tuban. Jangan ragu lagi karena SMAK Soferdi Tuban adalah sekolah yang seru, asik, dan pastinya kalian bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru. Di SMAK Soferdi Tuban, saya juga mendapatkan sebuah pengalaman baru yang luar biasa di dalam hidup saya. Guru-gurunya pun juga humble, asik, dan friendly. Jadi, nggak perlu ragu lagi. Yuk, langsung sekolah di SMAK Soferdi. SMA Katolik Soferdi lulusan tahun 2021. Di video ini saya mau berterima kasih buat semua keluarga saya yang ada di Soferdi, baik itu teman-teman, adik kelas, dan juga guru-guru. Kalian semua udah ngisi masa-masa indah SMA saya. Tentunya sulit dilupakan dan juga berkesan, apalagi guru-guru yang mempunyai peran penting dalam jalannya pembelajaran di sekolah. Di Soferdi, saya banyak menemukan keberagaman yang sebelumnya saya nggak pernah temuin. Di Soferdi juga, saya menjadi orang yang lebih percaya diri karena didukung oleh para guru untuk mengasah apa yang saya punya. Jadi untuk siapapun kalian yang menonton video ini, kalau kalian lagi cari sekolah TK, SD, SMP, ataupun SMA, sudah pasti Soferdi jawabannya. Terima kasih. Nama saya Andi, saya alumni SMAK Soferdi. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang membimbing saya hingga bisa menjadi percaya diri dan bersemangat. Saya juga merekomendasikan kalian untuk bersekolah di Soferdi karena Soferdi itu seru dan kita juga dapat belajar banyak dari Soferdi.